hasil tani dengan metode ramah lingkungan. Kepala Desa atau Perbekal Ambengan, Nyoman Seri, mengatakan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif ekonomi hijau atau green economy, di mana hasil pertanian yang diproduksi diharapkan lebih sehat dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Desa Ambengan memiliki luas lahan persawahan sekitar 26 hektare, terbagi dalam 3 kelompok subak, yakni subak lawas, subak anyar, dan subak gede. Selain dalam menjaga ketahanan pangan, program ini juga bertujuan untuk mengurangi pengalihan fungsi lahan dari sawah menjadi ladang yang kian mengancam hasil panen secara berkelanjutan. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bila
Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatulah. Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Tak, aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa temen sih? Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi. Selain bisa curhat dan request lagu, Dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku Irena Mora, senang banget rasanya kali ini bisa nemenin kamu di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Hari ini khusus segmen bersama Idi Buleleng dan telah hadir di studio ada Dr. Ninyoman Widyastuti Lestari SPP ya, spesialis paru nih ya, yang tentunya kita akan ngobrol bersama dokter panggilannya Widya. Ya, selamat malam Dokter Widya. Halo, selamat malam. Tumben ke Pro 2 ya. Tumben pertama kali. Oke. Dan ini memang kebetulan bisa menyempatkan waktu juga di tengah aktivitas sibuk seperti kita tahu teman Pro 2, dokter kan memang sibuk ya. Dok, tugas kesehariannya tadi kita udah ngobrol ya. Ini di Rumah Sakit Paramasidi. Iya. Oh gitu. Jadi mungkin yang pernah ke Paramasidi sudah pernah ketemu dokter ya. Tapi sih sebenarnya kita mengharapkan tidak ketemu dokter, karena artinya berarti kita ada masalah nih ya dengan paru begitu ya dok ya. Iya, benar banget. Tapi selain itu di mana lagi tugas dok? Saya selain di Rumah Sakit Paramasidi, jam pagi sekitar jam 9 sampai jam 1, saya juga nanti rencana praktik juga di RS Santigraha, mungkin untuk warga-warga Seririt dan sekitarnya, mungkin nanti bisa bertemu saya apabila ada keluhan Sore dok? paru dan sebagainya. Sorenya? Sore. Oke, baik. Nah, teman Pro 2, kali ini kita akan bahas terkait dengan topik yang sangat mungkin juga bisa menjadi sensitif untuk sebagian orang ya yang melakukannya gitu dok ya. Karena kita akan ngobrolin stop merokok untuk kesehatan paru. Nah, kalau ngomongin topik ini berarti gini ya dok ya, sudah harus menjadi warning atau perhatian untuk kita semuanya. Emang kalau kita ngomongin perokok ini, jumlah data perokok di Indonesia banyak ya dok? Iya, jadi jumlah perokok di Indonesia itu termasuk yang paling tinggi ya. Paling tinggi, wow. Di dunia sendiri, menurut data WHO itu dijelaskan kalau Indonesia sendiri itu berada di peringkat ketiga untuk konsumsi terbanyak rokok atau tembakau. Kemudian di Asia Tenggara sendiri ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ketiga untuk jumlah perokok usia dewasanya. Peringkat juga ya. Betul. Dan yang lebih agak serem lagi itu ternyata di Indonesia itu cenderung perokok itu mulai dari usia dini. Waduh. Betul. Oke. Jadi dari riset kesehatan dasar itu dijelaskan
usianya itu rata-rata dimulai dari usia 10 tahun. 10 tahun, Dok. Betul, dari Oke. usia 10 tahun hingga 19 tahun itu sudah pernah merokok. Dan semakin hari semakin banyak jumlah perokoknya. Jadi sekitar 30% itu usia 13 sampai 15 tahun itu sudah menjadi perokok aktif. Waduh. Begitu. Ya. Ini yang harusnya menjadi perhatian khusus ya, Dok ya. Betul. Tapi kalau ngomongin usia 10 tahun dan lain sebagainya, untuk pengalaman dokter pribadi, pasien begitu yang sudah ditangani paling muda umur berapa, Dok? Paling muda sih yang pernah saya tangani sih usia 17 tahun ya. Oke. Biasanya Muda banget itu berarti, Dok. Karena itu akibat ya tadi ya. Betul. Dari umur muda dia sudah merokok, akhirnya dampaknya baru ke tahun 17 tahun. Iya betul. Jadi dia baru ketahuan kalau ternyata punya asma. Oke. Terus setelah dirunut lagi riwayatnya, ternyata memang ada riwayat keluarganya asma, tapi ternyata diperparah lagi dengan perilaku atau kebiasaan merokok dia yang sudah dari usia 10 tahun kalau tidak salah. Oke. Nah itu yang nyata aja deh. Dia kenapa keluhannya atau gangguannya, apa penyakit yang diderita, Dok? Yang paling khas sih biasanya datang itu dengan keluhan sesak nafas. Sesak ya. nafas. Sesak nafas, kemudian terutama mungkin pagi hari saat udara dingin, kemudian bisa juga diperparah saat malam hari. Biasanya itu yang datang dengan keluhan sesak nafas itu dengan bunyi ngik-ngik biasanya. Oke, iya. Kalau ditanya, kemudian tambah dengan batuk kering juga. Kemudian ada perasaan seperti dada terikat, katanya sih terikat tali, jadi sulit untuk bernafas. Iya. Gitu biasanya datang seperti itu. Setelah dirunut-runut, diperiksa, ketahuan ternyata asma. Dan ternyata diperparah lagi dengan riwayat merokoknya gitu. Oke, ya baik. Nah, ini nih teman Pro 2, makanya yang harusnya menjadi perhatian kita begitu ya. Tentunya ini bagaimana dampak-dampak merokok sebenarnya. Kalau kita ngomongin rokok ya, Dok ya. Mungkin kita udah sering ada di televisi, di radio, edukasi kalau stop merokok, apalagi jadi perokok pasif kayak gitu. Kalau ngomongin itu, emang kandungan rokok dan asapnya itu mengandung apa aja sih, Dok? Nah iya, ini sih mungkin sudah beberapa kali sudah gencar sekali ya diedukasikan dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Mungkin saya mengulangi sedikit lagi. Iya. Jadi kurang lebih terdapat 5.000 senyawa berbahaya. 5.000, Dok. Betul, Oke. 5.000 senyawa berbahaya dari rokok. Cuman yang paling beken itu yang pertama ada tar. Tar itu adalah sisa pembakaran dari rokok. Biasanya nih pasien perokok datang, keluhannya ada gigi yang kuning, kemudian ada ujung-ujung jari yang kuning. Itu artinya itu ada tar di situ, ada sisa dari pembakaran, dan itu dikatakan bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Kemudian ada zat nikotin. Nah, nikotin ini juga beken juga nih, populer juga sering dijelaskan. Jadi dia senyawa yang ada di tembakau, dia itu yang bisa menyebabkan kecanduan dari tembakau ini. Kecanduan, mungkin ya. Mbak Iren Ini paling seringnya dengernya yang sering ini sih, banget, Dok. Bener, sering banget didengar. Jadi memang selain itu juga sama, dia bisa merusak DNA ya istilahnya. Merusak DNA dan menyebabkan pemicu kanker juga. Terus ada juga propilen glikol. Jadi biasanya dia ini kita temukan pada untuk menjaga kelembapan makanan. Nah, dia ini kalau misalkan terhirup atau masuk ke saluran pernafasan, dia bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan, sehingga menyebabkan kerusakan dari saluran pernafasan itu. Kurang lebihnya itu. Selain itu juga ada logam-logam yang mungkin terkandung di dalam rokok tersebut, seperti merkuri, nikel, kemudian dan sebagainya, yang juga sama
ujung-ujungnya juga menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan Oke. juga penyebab dari kanker. Oke, jadi zat-zat ini yang 5.000 senyawa berbahaya ini kemudian terus-terusan Betul. di ini ya, dikonsumsi istilahnya bagi para perokok. Kemudian bisa sampai menyebabkan tumor dan juga kanker paru begitu, Dok. Itu yang paling berbahaya. Bahaya ya, Dok ya. Tapi sejauh ini gini, Dok, kalau mohon maaf nih teman berdua, banyak yang kalau orang perokok lah istilahnya gitu ya, pengalaman pribadi aja ya, maksudnya dari orang terdekat saya begitu. Rada kadang mereka bilang toh juga baik-baik aja, kalau nggak ngerokok aku yang sakit. Nah itu menurut dokter kenapa? Apakah karena zat nikotin itu apa gimana jadi kecanduan? Nah ini sebenarnya yang sulit sekali diubah mindsetnya. Karena kan seperti yang kita tahu, selain ada istilah perokok aktif, pasif. perokok aktif, pasif, dan juga yang sekarang itu ada yang istilahnya third hand smoke. Nah, Itu apa tuh, Dok? jadi untuk yang pertama perokok aktif kan kita tahu sendiri Tahu ya, yang dia langsung menghisap rokok. rokok secara langsung. Langsung, Kemudian yang untuk perokok pasif kan untuk orang-orang yang di sebelahnya Sebelahnya, yang lagi ngerokok itu kan dia mau nggak mau menghirup juga asap rokoknya ya. Dan asap rokoknya itu sama aja kandungannya, ada apa namanya yang tadi saya Senyawa-senyawa jelaskan. tadi. Iya, ada senyawa-senyawa yang bersifat merusak untuk saluran pernafasan yang tidak seharusnya terinhalasi atau terhirup. Nah, yang lebih menyeramkan lagi dari rokok itu yang namanya third hand smoke. Jadi third hand smoke itu adalah partikel-partikel rokok itu ternyata setelah dia dihembuskan oleh orang yang merokok itu dia bisa menempel di permukaan. Oke. Di permukaan manapun, misalkan di permukaan meja, kemudian dinding atau benda-benda di sekitar orang yang merokok. Dan lebih berbahayanya lagi adalah partikel-partikel ini bisa menempel dan bertahan beberapa hari hingga gitu. minggu. Nah, yang kita takutkan adalah misalkan nih ada bayi atau anak kecil atau ibu hamil di tempat itu dan tidak sengaja mungkin memegang atau lalu menempelkan tangannya yang terkena itu ke dekat hidung dan terhirup, itu ternyata bisa juga menimbulkan efek yang sama seperti efek yang terjadi pada perokok. Oh gitu. Iya. Berarti nggak melulu orang yang merokok yang terkena penyakit paru begitu, Dok ya. Betul. Tetapi kemungkinan bayi, ibu hamil, anak kecil yang sekitar orang perokok itu memiliki kesempatan atau mungkin akan terkena penyakit paru karena akibat ini. Betul. Begitu ya, Dok. Oke. Makanya dari itu selalu mungkin digencarkan juga ya, Dok ya. Jangan apa namanya merokok di tempat umum, kemudian hindari dari ibu hamil, Betul, bayi ya, betul jangan menggendong sekali. bayi setelah Iya, ini, betul karena sekali. bisa nempel ternyata. Iya, menempel di baju itu juga yang paling sering. Oke, wah teman Pro 2. Mudah-mudahan ini kalaupun kalian sebagai perokok mungkin ada yang tersinggungnya positif dengan langsung merubah ya, Dok ya, Iya, perilakunya mudah-mudahan ya, bukannya marah karena kita ngobrol tentang perokok nih, sensitif banget ya. Buat semua juga mungkin yang pengen berubah ya, seperti apa, mau bertanya mungkin atau mau tanya tips bagaimana berhenti merokok atau lain sebagainya, ntar kita bahas lagi ya sama Dr. Widya di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Teman Pro 2 balik lagi sama Dokter Widya ya. Kita masih bahas terkait dengan stop perokok untuk kesehatan paru. Karena memang sebenarnya kita semuanya pengen tetap ya sehat gitu ya. Apalagi pengen umur panjang gitu. Makanya nih penting banget untuk didengar edukasi yang satu ini, apalagi khususnya untuk kamu yang perokok ataupun berada di antara orang perokok ya, dan juga mungkin di lingkungan perokok ini, biar tahu seperti apa sebenarnya. Dok, ini banyak pertanyaan yang sudah masuk. Sepertinya ini para perokok yang bertanya ya. Karena dari data ya, selamat malam dokter, saya perokok aktif. Udah lama pengen berhenti tapi susah sekali. Apa ada obat untuk berhenti merokok ya? Apa harus sakit dulu baru bisa berhenti? Nah, nyambung juga pertanyaan dari Tursat yang katanya kok susah ya untuk berhenti merokok. Nah, gimana nih dok? Iya, Ada nggak? banyak pertanyaannya ya. Iya, benar. Iya, Ada saya obat nih masalahnya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk berhenti merokok itu tidak harus menunggu sakit. Iya. Bahkan dari tidak ada gejala pun sebaiknya sih sudah berhenti. Istilahnya sejak muda lah gitu. Nah, apa namanya, berhenti merokok itu banyak kok manfaatnya gitu. Kalau menurut penelitian sih dibilangnya 20 menit berhenti merokok itu dikatakan bisa menurunkan frekuensi denyut nadi, kemudian juga bisa menurunkan tekanan darah. Terus kalau misalkan lebih lama lagi nih berhenti merokok, misalkan 2 minggu, itu dikatakan terjadi perbaikan dari fungsi paru, kemudian fungsi jantung dan sebagainya. Dan kalau misalkan bisa berhenti merokok 1-5 tahun, itu dikatakan dapat menurunkan resiko kanker paru. Jadi tidak harus sakit dulu untuk berhenti merokok, sebaiknya sejak dini berhenti merokok sebelum muncul gejala. Nah, kenapa kok susah banget Susah sih? banget katanya Iya, dok. susah banget sih berhenti merokok. Wajar, karena seperti yang tadi udah jelasin ya, Ada zat itu kandungan ya, zat nikotin ya. Jadi zat nikotin ini pinter dia, dan juga sakti. Kenapa sakti? Karena pada perokok ketika dia menghirup atau menghisap rokok itu, nikotin itu masuk ke saluran pernafasan, kemudian dengan cepat selama 4 menit dia bisa langsung masuk ke otak. Nah, di sana itu akan ada berikatan istilahnya dengan reseptor yang di sana, dan itu bisa memicu atau memproduksi yang namanya dopamin. Nah, kalau dopamin tuh istilahnya kayak yang buat nyaman. Yang buat nyaman. Kemudian ada juga zat-zat lain yang bisa menyebabkan rasa senang, kemudian dan sebagainya gitu, meningkatkan konsentrasi dan sebagainya. Jadi itu yang bikin susah banget. Kenapa? Karena setelah kadar nikotinnya itu hilang, misalkan 4 jam, pasti ada rasa dari perokok itu untuk lagi menghisap rokok. Kangen dia dok ya, kangen sama nikotin gitu. Iya, karena kadar yang dia dalam otaknya udah turun, jadi dia ingin menghisap, dan itu yang perlu kita putus. Ada obatnya atau enggak? Obat yang untuk membantu ada. Oh, ada dok. Ada, tapi yang paling penting itu adalah keinginan. Keinginan dari aktifnya sendiri untuk berhenti merokok, untuk berhenti merokok. Kemudian juga tidak usah ragu kalau misalkan sudah ada keinginan, itu udah bagus banget sebenarnya. Seorang perokok aktif punya keinginan untuk berhenti merokok, tidak usah ragu untuk datang ke klinik paru, bertemu dengan kami, dokter-dokter paru. Nanti akan kita bantu untuk proses dari berhenti merokoknya itu. Untuk obat-obatnya sendiri tuh banyak sih, beberapa. Ada juga yang seperti obat yang bukan obat sih namanya ya, kayak pengganti rokok gitu, yang isinya kandungannya nikotin. Nah itu sebagai beberapa pertimbangan setelah kita mungkin diskusi bareng orang yang ingin merokok, orang yang ingin berhenti merokok, nanti bisa kita pertimbangkan untuk diberikan gitu. Oh gitu ya dok ya. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi nih. Hal negatif apa saja yang terjadi pada paru-paru kalau kita jadi perokok aktif, Bu Dokter? Mungkin tadi udah di-spill dikit ya, Dok ya. Sampai akhirnya ke parahnya tuh ke apa tadi, tumor dan kanker paru, Dok ya. Oke, Gimana, Dok? Jadi untuk rokok sendiri itu kan dia terhirup asapnya, kemudian masuk ke saluran pernafasan. Dari pertama aja deh dia masuk ke saluran pernafasan atas. Nah, misalkan di saluran pernafasan atas, dia itu bisa merusak dinding saluran pernafasan. Jadi dia bikin peradangan di situ, kemudian sistem pertahanan yang di sana itu rusak. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi nih yang melindungi saluran pernafasan karena semuanya udah dirusak sama rokok. Jadi bakteri-bakteri atau virus yang biasanya bisa nih ditahan sama yang melindungi saluran pernafasan, jadi nggak ada lagi. Jadi rentan untuk terjadinya infeksi. Yang paling sering infeksi bronkitis, infeksi saluran pernafasan, atau kalau misalkan dia lebih berat lagi bisa dia sampai pneumonia atau infeksi di bagian paru-paru. Bahkan kalau kita lihat di label rokok itu kan agak, mohon maaf, serem-serem ya, Dok ya. Iya. Sampai kanker tenggorokan gitu. Betul. Bener, Dok? Iya, betul. Memang sudah terbukti di penelitian banyak sekali. Kanker tenggorokan, kemudian ada kanker paru. Sudah pasti ya, kanker paru, kanker tenggorokan, kemudian kanker di bagian rongga mulut. Kemudian bisa juga dia sampai ke kanker serviks, kemudian kanker lambung dan sebagainya. Nah, terus juga selain itu juga ternyata rokok ini bisa juga menyebabkan terjadinya yang namanya penyakit paru obstruktif kronis. Apa tuh, Dok? Mungkin agak kurang familiar ya. Kurang familiar mungkin untuk teman Pro 2. Cuman memang dia ini penyakit yang disebabkan paling sering oleh asap rokok, itu menyebabkan penyempitan dari saluran pernafasan. Dia kurang lebih sama kayak asma, keluhannya seperti sesak, cuman jeleknya atau lebih beratnya dari PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ini adalah dia sifatnya itu semakin hari akan semakin parah penyempitan saluran pernafasannya, dan tidak bisa kembali lagi ke seperti semula. Itu gejalanya ya sesak nafas yang memberat, kemudian ada juga batuk berdahak yang paling sering karena ada kerusakan dari saluran pernafasannya. Kemudian yang jeleknya adalah dia bisa komplikasi kemana-mana. Penyakit paru obstruktif kronis ini bisa ke jantung, kemudian bisa juga ke organ-organ lain seperti ke otak, kemudian ke ginjal dan sebagainya. Aduh, serem juga ya, Dok ya. Ada mana nih? Delix ya. Kok jadi serba salah? Saya bukan perokok aktif. Teman saya yang perokok, apakah bisa membahayakan yang tidak merokok, Dokter? Perokok pasif nih malah. Oh iya, justru sama-sama membahayakan. Jadi justru yang paling rugi sebenarnya perokok pasif ya. Malah lebih gini ya, Dok ya. Karena nggak ngerokok tapi juga kena imbasnya. Iya, gitu. Sama efeknya atau mungkin kemungkinan sakitnya dengan yang tadi perokok, Dok. Iya, sama, kurang lebih sama. Waduh, jadi waspada sekali nih ya. Iya, Pro 2 untuk hal ini. Buat yang lain yang mau nanya boleh banget teman Pro 2, kita masih ada satu sesi lagi. Jadi langsung aja ke live chat RRI Digital, kemudian live chat YouTube channel RRI Singaraja Official, dan juga WhatsApp di 0811391054. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi
untuk kejadian kanker sendiri, khususnya untuk kanker paru itu memang istilahnya multifaktorial ya, atau banyak faktornya. Bisa mulai dari faktor genetik atau misalkan diwariskan dari ibu dan bapak, terus bisa juga karena faktor paparan yang lain, misalkan mungkin gas-gas yang berbahaya, mungkin yang ditemukan di lingkungan pekerjaan, atau juga jadi perokok. Jadi memang kalau dibilang tidak semua perokok aktif itu akan mengalami sakit, ya memang benar. Tapi sebagian besar orang yang sakit, misalkan orang yang kanker, itu kita temukan sebagian besar itu memang ada riwayat perokoknya gitu. Jadi memang kalau bisa dicegah, kenapa tidak gitu, untuk sampai terkena sakit itu. Dan ya memang kanker paru itu unik sih ya, karena dia itu salah satu kanker yang gejalanya itu tidak terlalu khas. Dan dia tidak terlalu khas ya, dia munculnya itu cenderung di akhir-akhir. Jadi misalkan di tahap-tahap awal itu tuh kadang tanpa gejala gitu, baik-baik saja. Tapi mungkin nanti lama-kelamaan bersamaan dengan kankernya itu berkembang, baru ketahuan biasanya ada gejala batuk, baik batuk darah, kemudian batuk yang lama lebih dari 2 minggu, kemudian ada sesak nafas, tambah lagi ada penurunan berat badan dan sebagainya gitu. Oke, makanya tuh kalau udah istilahnya kalau udah sampai hal itu baru ketahuan ya dok ya. Iya. Tapi ketika orang sudah mengalami hal itu kemudian berhenti merokok, kemungkinan untuk sembuh ada nggak sih dok? Maksudnya bisa kembali kayak tadi kan turun berat badan, itu bisa kembali lagi mereka seperti itu? Kalau untuk Apa harus operasi atau seperti apa? ya itu tergantung dari stadium mana ditemukannya sih ya untuk kankernya ya. Kalau misalkan di stadium awal itu mungkin dengan pengobatan operasi dan sebagainya mungkin bisa. Tapi kalau untuk stadium akhir ya memang agak sulit ya. Tapi untuk semuanya itu kita selalu mengedukasi atau menyarankan untuk berhenti merokok. Gitu. Iya. Berarti dok sebagai closing statement apa yang ingin dokter sampaikan kepada teman Pro 2 yang mungkin saat ini sebenarnya ada keinginan untuk berhenti merokok tetapi ya susah, seperti apa dok? Boleh? Ya, jadi untuk teman Pro 2, kalau misalkan memang ada keinginan untuk berhenti merokok, jangan diam-diam aja. Dilakukan, jadi boleh kok dimulai dari pelan-pelan, dari berhenti merokoknya dikurangi mungkin jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya. Misalkan biasanya 2 bungkus gitu dok ya? Misalkan 2 bungkus, kemudian dikurangi perharinya. Atau bisa lebih bagus lagi kalau berhenti total. Spontan. Nah, kalau misalkan memang sulit sekali, kami